yakinlah gitu, tidak semua pekerjaan itu akan bisa kita handle. Pada akhirnya dia akan kembali lagi kepada mana yang itu dia menjadi minatnya gitu. Sebenarnya bagaimana sih cara mengolah kompetensi ini menjadi prestasi begitu Pak Deran? Ini kan tentu sangat penting ya untuk kita ya. Kadang kalau kita sudah misal ada kompetensi di sini, bagaimana ini caranya mengolah jadi A terus naik begitu. Ini bagaimana Pak? Ya, bagaimana caranya kompetensi bisa menjadi sebuah prestasi gitu ya. Betulnya kompetensi yang seperti yang tadi disampaikan itu sudah melekat kan kepada individunya. Di saat individu itu sudah memiliki kompetensi tertentu, tentunya secara linear atau secara langsung itu juga akan berpengaruh terhadap prestasinya. Semakin dia kompeten terhadap bidang tertentu atau kepada bidang keahlian tertentu, maka prestasinya juga akan semakin mengikuti, semakin berkembang. Jadi seperti itu. Karena achievement atau prestasi itu adalah sebuah hasil kan betulnya Pak. Jadi sebuah kegiatan yang nantinya itu akan menghasilkan sesuatu. Kita dikatakan berprestasi itu karena adanya sebuah kompetisi di dalamnya. Gitu. Kita nggak mungkin dikatakan berprestasi kalau misalnya itu hanya diri kita sendiri. Ya. Kompetensi adanya kompetisi itu sebetulnya kan ibaratnya kayak kita beradu tentang kompetensi yang kita miliki. Jadi seperti itu. Jadi kompetensi yang tadinya sudah melekat pada diri kita saat kita melakukan sebuah kegiatan tertentu, nah itu akan, karena itu sudah sifatnya melekat, maka itu akan muncul. Nah, kayak kemampuan orang saat berbicara, misalnya kayak saya ini, kebetulan penelitian saya kan memang lebih banyak ke psikologi personel gitu ya, yang kaitannya dengan pengembangan individu. Jadi psikologi personel ini kaitannya memang dengan bagaimana seseorang itu bisa kompeten gitu. Karena kalau orang sudah memiliki kompetensi tertentu atau dia kompeten di bidang tertentu, maka dia akan bekerja dengan enjoy, dengan nikmat. Ya karena dia punya passion juga di situ gitu. Jadi seperti itu. Cara mengubahnya adalah semakin kita asah skill kita untuk meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Gitu, Oke, jadi caranya kita itu mengasah skill dan rasanya itu mungkin cukup mudah bagi orang yang memang benar-benar suka itu ya Pak ya. Oke, Pak, kalau kita membicarakan soal kompetensi dan juga potensi, sebenarnya apa dampak yang diperoleh oleh seseorang atau individu yang terlambat atau masih belum bisa mengetahui potensi dan kompetensi itu Pak? Dampaknya adalah tentunya yang pertama, karena dia tidak paham tidak bisa menemukan potensinya, tentunya dia tidak akan cepat dia bisa memiliki sebuah kompetensi tertentu. Jadi kalau di dalam kompetensi itu tidak pembahasannya itu bukan karena dia tidak punya kompetensi tetapi belum kompeten gitu. Ya? Jadi ada hambatan gitu. Ya, efeknya itu adalah untuk beberapa jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu dia tidak akan mendapatkan kepercayaan akhirnya. Karena dia dianggap masih tidak kompeten di situ, tidak fasih di situ, tidak ahli tentu ya. Misalnya kayak kompetensi kalau di broadcasting itu yang kaitannya dengan diskusi yang dengan tokoh publik atau tokoh masyarakat yang membahas tentang isu-isu yang lagi viral saat ini atau yang sangat sensitif. Itu kalau orang broadcastnya dia nggak punya kompetensi yang sangat mahir, tentunya akan amburadul acara itu gitu. Makanya ditunjuklah orang yang dia sudah memiliki kompetensi itu gitu. Tapi biasanya itu akan diimbangi oleh pengalaman. Kita punya kompetensi, tetapi kalau itu tidak pernah kita asah dengan bentuk pengalaman gitu ya, akhirnya akan tumpul juga gitu. Ya kita punya keahlian itu, tetapi karena tidak pernah disalurkan, tidak pernah dipraktekkan atau tidak pernah digunakan dalam bentuk perilaku dan semacamnya, ya akhirnya menjadi tumpul. Tidak akan terasa impact-nya gitu kepada setiap kegiatan yang kita lakukan gitu, seperti itu. Oke, jadi pengalaman ini juga berperan penting ya Pak dalam menentukan prestasi itu pastinya ya Pak. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik gitu. Oke, Pak Deran, terima kasih banyak untuk sore hari ini begitu. Mungkin ada closing statement Pak? Oh iya. Kalau kita berbicara tentang kompetensi itu sebetulnya kita berbicara tentang kehidupan kita gitu ya. Karena setiap orang selama masih hidup tentunya dia akan memunculkan potensi-potensi yang ada.
memunculkan potensi-potensi yang tadinya itu tidak kita sadari, atau potensi itu sebetulnya ada di ranah yang tidak diketahui, atau yang tidak muncul seperti potensi-potensi yang umumnya sangat mudah dilihat gitu. Jadi agar potensi kita itu menjadi terasah, maka kita membiasakan untuk terbuka. Karena keterbukaan itu akan membantu kita untuk menemukan potensi. Dan pembahasan ini nantinya insya Allah ya, kebetulan psikologi punya program yang namanya psikologi go to school gitu ya. Itu ada semacam kegiatan webinar series. Insya Allah di bulan April nanti itu akan dibahas oleh saya dan juga oleh psikolog baru, psikolog muda, lebih tepatnya psikolog muda. Beliau juga sangat intens dan sangat memiliki passion ya di bidang soft skill. Jadinya nanti di situ akan dibahas bagaimana kita melihat potensi dan kompetensi itu dari sudut teoritis dan dari sudut praktisinya itu seperti apa. Kalau secara teoritis adalah nanti kita berbicara tentang bagaimana kita mengenal potensi, kompetensi dan semacamnya itu dan turunannya, dan secara praktisinya itu adalah apa yang bisa kita lakukan dengan potensi seperti itu. Tes-tes apa yang bisa kita gunakan untuk mengenal bahwa kita punya benar potensi itu kita punya atau tidak gitu. Itu terbuka untuk umum, Pak Denan? Terbuka untuk umum. Dan ada batas usia mungkin? Remaja ya. Pak Denan, terima kasih banyak, ini perbincangan yang cukup menarik, dan tentu semoga di lain waktu kita berbincang dengan hal atau topik yang berbeda. Sekian dari kami, selamat sore.